Oke, jadi kita sekarang lanjut ke terapi inhalasi. Terapi inhalasi ini sekarang sudah menjadi terapi tren ya, maksudnya orang udah pada tahu nggak usah deh ke dokter paru, biar kami nebul aja katanya. Padahal salah, nggak boleh diberikan nebul gitu kan. Nebul ini hanya membantu batuk pilek biasa gitu kan. Padahal kalau pada pasien asma atau PPOK, orang harus ke dokter spesialis paru untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, ya kan. Ini terapi oksigen. Jadi terapi inhalasi ini udah banyak tuh jenis-jenisnya. Itu Bang, tolong. Sudah banyak jenis-jenisnya yang di pasaran ya. Ada yang jet nebulizer, ada yang West nebulizer, yang simple itu yang West nebulizer yang bisa di online dijual kadang-kadang itu, tapi hanya untuk batuk pilek saja. Ada yang ultrasound seperti ini yang merek Ambron, ya kan. Dia ini merubah partikel dari cair menjadi aerosol yang cara kerjanya itu sangat cepat, ya kan, dengan uap yang banyak yang langsung menginhalasi ke saluran pernafasan. Jadi banyak fungsi, banyak manfaatnya pada terapi-terapi inhalasi. Selain pada meredakan flu, batuk, habis itu sebagai bronkodilator, lalu habis itu sebagai pada terapi-terapi pada PPOK, pada asma itu bisa diberikan terapi nebulisasi. Tetapi konsepnya haruslah diberikan di rumah sakit supaya obatnya lebih terkontrol dan lebih tepat pemberiannya daripada kita pakai-pakai sendiri. Karena sudah sangat mudah pemberian seperti nebul-nebul yang dijual di pasaran, ya kan. Padahal belum perlu pemberian itu. Mungkin dia hanya batuk flu, bukan perlu alat-alat bronkodilator, ya kan. Belum perlu alat-alat nebul untuk sebagai bronkodilator untuk mengobati spasme atau penyempitan saluran pernafasnya. Ini ada jenis-jenis obatnya, ya kan, seperti ini Ventolin ya atau salbutamol, dan ini Pulmicort. Cara kerjanya kita masukkan, ya, ini kita ambil di sini, lalu habis itu kita buka. Ini dia uapnya akan masuk ke saluran pernafasan. Ini ada cok ya Bang? Dicok ya? Enggak? Biar kita lihat, enggak ada ya? Biar terlihat bagaimana cara pemakaian yang benar pada ini. Nggak bisa dicok ya? Enggak ada ya? Oh, nggak sampai ya? Oke lah, jadi kita lakukan ini. Ya, jadi habis itu kita masukkan ke sini. Lalu ditekan ini, dia akan keluar uap yang langsung masuk ke saluran pernafasan kita. Oh, ini pasiennya. Oh, boleh. Iya, kayak mana? Duduk di sini deh. Hah? Duduk bangku aja nggak di sini? Ya kan? Ya, jadi ini kita berikan terapi inhalasi pada pasien ini. Ya, setelah kita masukkan obatnya, lalu dibiarkan dulu 10 sampai 15 menit. Kita arahkan supaya pasiennya nafas biasa saja, tarik nafas dalam, ya, lalu buang dari mulut pelan-pelan. Ini akan keluar uap, ya, yang masuk langsung benar-benar ke saluran pernafasan untuk melegakan, apakah pada pasien PPOK ataupun pada pasien asma, ya. Lalu setelah itu sampai habis. Bila sudah selesai, kita nggak lihat ya bagaimana ini uapnya berkeluaran, nanti akan ada uapnya, ya, suruh nafas biasa. Bila sudah selesai, kita buka. Ya, oke. Habis itu juga ini diberikan pada kasus-kasus asma PPOK, kadang-kadang flu, batuk yang susah keluar dahaknya, kita berikan untuk sebagai memudahkan pasien untuk mengeluarkan dahaknya.
diinduksi. Lalu ada juga jenis-jenis inhaler lainnya seperti ini ya. Ini adalah yang bisa terukur ya. Dia merubah tepung di dalamnya menjadi aerosol. Ya, seperti ini. Ini dia ini diberikan ini sebagai controller atau pelega yang segera bekerja pada saluran nafasnya dengan dosis yang terukur ya. Caranya harus dia tegak lurus ya, jadi kamu harus tegak lurus L ya. Nah seperti ini, lalu habis itu tekan atasnya, nah dia akan keluar seperti ini, nafas biasa. Lagi berlahan-lahan tarik nafas, buang berlahan-lahan, masukkan ini ke dalam mulut, lalu kamu semprotkan. Nah ya, lalu nafas pelan-pelan di dalam. Nah, mungkin gak usah dicobakan ke dia. Ada di sini. Jadi gak usah dicobakan. Ini adalah yang diberi. Ya, ini lebih terukur dan kerjanya lebih cepat daripada yang dry ya, daripada DPI. Jadi ada banyak macam jenisnya yang tadi ini seperti ini. Lalu ada yang turbo heller, ada yang diskus, oh ini juga ini hadisnya. Ada yang respimat, ada yang sama juga ini diskus ya. Jadi sekarang sudah banyak sekali farmasi-farmasi untuk memajukan bagian respirasi dengan jenisnya, dengan modelnya. Ada yang kayak bedak, kata pasien, yang kayak bedak ya dok, katanya iya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti vape ya kan. Nah, jadi keren-keren sekarang alat-alat pernapasan untuk terapi-terapi inhalasi. Kalau yang diskus, dia caranya yang paling sering karena sudah lama bersama kita membantu bagian respirasi untuk produk-produknya ya kan. Jadi putar, lalu putar ke kiri, balik ke kanan, lalu dia bunyi klik dengan nafas biasa, lalu buang berlahan-lahan, lalu gembungkan. Masukkan ini ke dalam mulut, hisap dengan kuat dan cepat serta dalam ya. Jadi semakin dia hisapannya kuat dan cepat serta dalam, itu banyak partikel-partikel yang masuk ke dalam paru untuk pengobatannya. Ya, ini dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam, lalu ditutup. Ya, beda ya tadi sama yang tadi ini sebagai kontrolernya, pelega, yang tadi sebagai peleganya. Lalu ada yang diskus, ya nih kayak bedak ya kan. Kita yang diskus ini kita akan ada angka di sini, jumlah dosisnya 0 berarti sudah habis. Tapi kalau ada yang 60, ada yang 120. Ya, caranya turunkan, lalu turunkan kokangnya. Lalu kita buka obatnya, seperti biasa, nafas biasa, buang, lalu tarik lagi, buang berlahan, masukkan ini ke dalam mulut, hisap kuat dalam, ya. Hitung dalam hitungan 5, 7 atau 10 detik, ya. Lalu habis itu tutup. Ini yang model diskus, yang tadi modelnya turbo heller. Kalau yang ini namanya respimat. Ini saya berikan pada usia-usia dengan derajat sesak yang sangat berat. Jadi kan memang sebelum pemberian terapi-terapi inhalasi ini kita harus melakukan tes spirometri ya untuk melihat derajat sesaknya ringankah, sedangkah, berat atau sangat berat. Jadi dari situ saya melihat kemampuan paru-parunya, apakah saya harus berikan 2 device atau 3 device pada pasien-pasien yang derajatnya sangat berat. Yang ini dia tidak perlu hisapan, dia hanya perlu tangan ya, dia putar ke kiri, lalu buka tutupnya, lalu masukkan ke dalam mulut seperti biasa, nafas biasa, buang, nafas biasa, buang, lalu masukkan ke dalam mulut, dia akan sudah dipecah. Ya, obatnya. Ini namanya respimat. Mungkin itu kalau ini sama seperti diskus ya. Ini yang terbaru dia triple ya. Ini kalau ini kan 1 obat
seperti salbutamol saja. Kalau yang kontrol dua macam obat dalam satu, salmeterol fluticasone atau yang lainnya. Kalau ini 3 golongan terbaru. Ini Dokter Donald suka bicara tentang Ellipta ini. Ini baru ya, ini putar sama kayak biasa, napas biasa, masukkan ke dalam mulut, hisap. Ya, lalu ini sekarang sudah banyak jenisnya ya, terapi-terapi inhalasi. Lalu kita masuk ke fibrometer ya. Fibrometer ini adalah untuk melihat kapasitas paru kita. Selain dengan spirometri, kita bisa lakukan pemeriksaan fibrometer. Fibrometer ini efektif sekali pada pasien-pasien asma untuk menilai kemajuan pengobatan pada pasien kita. Ini mudah dilakukan. Caranya kita buka ya, ini kita buka, lalu habis itu kita turunkan. Nah, ini kita buat dulu di 0. Ini nafas biasa. Ini diberikan sebelum pengobatan boleh, setelah pengobatan boleh pemeriksaan fibrometer ini. Tujuannya untuk menilai bagaimana kemajuan pengobatan yang kita berikan pada pasien-pasien asma kita. Tarik nafas, buang, lalu hembus dengan kuat. Dinilai angkanya sampai mana? Apakah kapasitasnya 400, ada angka 300, 200, sama 100. Lalu diulang sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali, dilihat kemajuannya. Ini sebelum pengobatan. Lalu misalnya lagi ada apa? Boleh diberikan terapi-terapi inhalasi, lalu dicoba lagi. Dicoba diturunkan dulu, nafas biasa. Hembuskan kuat-kuat. Dinilai lagi berapa kemajuannya. Diulang 3 kali, dicatat. Nah, ini saya rasa sangat bagus ya untuk dibiasakan pada mahasiswa, baik itu di IGD atau di ruangan, supaya mereka mengerti bagaimana progres pengobatan yang kita berikan kepada pasien-pasien kita dan lebih efektif jenis pengobatan apa yang bisa kita berikan pada pasien asma, PPOK atau pasien-pasien paru lainnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup mengerti? Oh ya, boleh Kak. Silakan dokter. Kalau TB, pengobatan pada pasien TB kan, dia kan pengobatannya obat tuberkulosis ya. Mungkin ada penyakit penyertanya lagi mungkin ya, karena kebiasaan dia merokok, ditegakkan diagnosanya PPOK, atau memang ada faktor alergi dia dulu ditegaki dengan asma. Boleh, kalau dia punya pribadi sendiri boleh-boleh aja, karena kan kita mau menilai kemajuan pengobatan dia. Nah, mungkin memang double penyakitnya, TB sama dengan PPOK ataupun asma. Boleh, kita murah kok ini, berapa nih harganya? 450.000 ya kan, dipakai seumur hidup. Jadi dibuka ya kita nilai, oh ternyata aku nggak bisa dengan ini, masih terasa sesak, nggak maju dia, hanya 100. Nanti udah diasapin naiknya cuma 110, nggak ada progres. Mungkin dia butuh lagi olahraga supaya menguatkan paru-parunya dalam bisa berenang, latihan pernafasan, berjalan atau apa. Karena memang paru ini berhubungan juga erat dengan olahraga. Jadi walaupun pasien PPOK kita bilang, Bu pakai obat yang bener dong, teratur, bener nggak cara pakainya? Tapi dia masih sesak juga. Ya memang kurang aktivitas, kurang olahraga, bantulah untuk menguatkan otot-otot pernafasannya. Jadi memang perlu edukasi olahraga serta nutrisi lagi dan vaksinasi satu lagi. Itu penting. Dia paket lengkap sekarang, paru tuh nggak bisa satu-satu aja. Hanya udah pakai obat ini loh dok, saya masih sesak. Banyak pasien saya seperti itu. Saya udah pakai ini dok, dari dokter ini, udah pakai lama. Tapi kok saya masih sesak ya dok, masih sesak. Jadi butuh lagi pengobatan-pengobatan inovasi terbaru selain olahraga dan vaksinasi. Sekarang lagi tren-trennya lagi
Saya lagi juga sering mengedukasi kepada pasien-pasien saya, ada vaksin pneumonia dan vaksin influenza. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan Dokter Tiwi. Dok mau nanya nih dok, setelah menggunakan terapi inhalasi, ada nggak edukasi yang perlu kita sampaikan kepada pasien? Mengingatkan ada kandungan steroid ya dok, mungkin nanti jadi kandidiasis oral mungkin dok. Oke, ya lupa. Makasih dokter. Penting sekali edukasi dalam hal setelah pemakaian obat, yaitu kumur-kumur jangan ditelan. Nah, itu kadang-kadang harus kita bilang ke pasiennya, selain cara penggunaan obat yang benar, tetapi kita bilang, Bu, setelah pakai kumur-kumur ya, jangan ditelan. Kadang-kadang kan usia-usia tuh hisapannya nggak dalam. Jadi kan ini kan ditepung yang diolah menjadi aerosol yang masuk ke dalam. Jadi ada sisa-sisa. Jadi perlu sekali edukasi seperti itu untuk di kumur-kumur, lalu dibuang. Sangat penting. Terima kasih Dokter Tiwi.